Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, para pencinta Quran sekalian, Metode Al-Sani. Kali ini kita jumpa lagi dalam episode bagaimana apa kompetisi yang diperlukan untuk memahami Al-Quran dengan Metode Al-Sani. Kemarin kita sudah posting satu kompetisi yaitu soft kompetisi. Nah, hari ini kita masuk hard kompetisi. Apa saja hard kompetisi yang diperlukan dalam memahami Al-Quran dengan Metode Al-Sani. Pertama, kita harus memahami kepada ayatnya sebagai pendahuluan. Pendahuluan di sini apa? Kita memahami ayat-ayat dulu yang akan kita temukan. Oh, ayat itu terdiri dari tiga komponen. Terdiri dari tiga komponen, yaitu kata benda, kata kerja, dan huruf. Nah, ini kata benda, kata kerja, dan huruf bermana. Huruf kita ketahui semuanya dengan ciri-ciri. Berikutnya, langkah kedua kita ya belajar kata benda sendiri. Kita belajar kata benda dengan skala ciri-cirinya, ciri dan pola. Apa ciri kata benda? Kemudian yang ketiga kita belajar kata kerja. Kita pahami kata kerja. Kalau kita ketemu kata kerja, maka kita harus memahami 4 poin. 4 poin ya. 4 poin yang harus kita pahami dalam kata kerja. Poin pertama itu bentuk. Apakah bentuknya kata kerja tersebut? Bentuknya. Kemudian kita harus paham juga pelakunya sebagai fondasi dalam memahami Al-Quran. Kemudian kita pahami akar kata. Akar kata, dan terakhir kita pahami pola. Jadi setiap kata kerja kita harus pahami bentuknya apa, pelakunya siapa, akar katanya apa, atau 3 hurufnya apa, dan polanya. Kemudian yang keempat, kita diajarkan cara mencari kata dalam kamus. Cara mencari akar kata dalam kamus. Ya, cepat ya. Kita diajarkan cara mencarinya dalam kamus. Yang mencari yang paling penting apa ya? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, fa, dal, za, sampai ya, itu hafal kita. Kemudian kita ada cara-cara nanti ya. Hafal hurufnya itu alif, ba, ta tersebut. Kemudian langkah berikutnya setelah kita paham kata kerja, diajarkan huruf bermana. Hafal aja huruf bermana. Kurang lebih hurufnya 120 buah ya. Hafal saja. Karena dia tidak berubah-ubah, hafal saja. Misalnya bi artinya dengan, kepada, bisa, semua, kemudian apalagi lakin, tetapi, ala, di atas. Nah, itu kita hafal aja. Hafal huruf bermana. Kemudian langkah berikutnya kita paham antara apa itu kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung. Tunjuk dan kata penghubung. Kita harus tahu kata penghubung ya. Kakak 6 langkah berikutnya ya. Kemudian kita tahu kata ganti, kata tunjuk, penghubung, kata kerja aktif, kata kerja pasif ya. Kata kerja pasif kita tahu kapan dia fa'ala, kapan dia fu'ila, kapan dia memukul, kapan dipukul, kapan dia melempar, kapan dilempar. Ada polanya nanti. Kata kerja pasif. Kemudian langkah berikutnya kita memahami pola aktif, pelaku aktif, pelaku aktif, dan pelaku pasif. Pasif ya. Kita harus tahu kapan dia fa'ilun, kapan dia maf'ulun. Nah, kemudian yang langkah berikutnya, ibaratnya rumah makan masing-masing orang punya menu andalan ya. Nah, menu andalan kita adalah langkah 9 ini, yaitu mencari 3 huruf yang kurang. Mencari 3 huruf akar kata. 3 huruf akar kata. Nanti kita ada satu
satu kaidahnya. Cari ini, cari itu, buang ini, buang itu, ada nanti. Cara mencari 3 huruf dalam kata-kata. Cara mencari 3 huruf dalam satu kata ya, atau cara mencari 3 huruf kata-kata. Kemudian 10 kita mengenal dengan huruf semi irregular. Jadi ada huruf semi irregular al-sani. Dia semi irregular al-hasani. Apa itu? Nah, huruf itu dia sepertinya irregular, tapi tidak irregular betul. Ada seminya, bisa dicari. Jadi ibaratnya huruf ini tidak teratur. Biasanya masuk huruf itu ke akar kata, maka akar kata itu tidak teratur. Huruf ini adalah alif wawiyah. Nah, kaidah-kaidah nanti diterangkan kapan ini kalau dua huruf apa yang hilang ini. Jadi huruf itu kadang-kadang dia hilang, kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang berubah bentuk ya. Itu huruf irregular. Kemudian langkah berikutnya bunga rampai al-hasani. Bunga rampai al-hasani. Bunga rampai al-hasani. 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 Nah, bunga rampai itu adalah hal-hal yang menyimpang dari teori yang kita berikan. Karena ada 1-2 kata, bahkan lumayan juga jumlahnya, dia menyimpang dari keadaan normal. Keadaan normal apa namanya? Harusnya tidak patah, jadi patah. Harusnya panjang, nggak panjang, atau sebaliknya harusnya nggak panjang jadi panjang, harusnya nggak pakai alif. Nanti ada penyimpangan atau pengecualian lah, itu kita sebut dengan bunga rampai al-hasani. Kemudian langkah ke-12, ya, kita berikan tips latihan. Tips latihan. Nah, bagaimana tips latihan itu dalam metode al-hasani nanti diberikan juga tips latihan. Jadi langkah-langkah kita dalam mengatur metode al-hasani, pertama pendahuluan bahwa setiap Al-Quran, setiap ayat dalam Al-Quran itu hanya 3 komponen, kata benda, kata kerja, kata mana. Kemudian kalau kita uraikan apa itu kata benda, kemudian kata kerja. Kalau ketemu kata kerja, jangan lupa 4 poin, bentuknya apa, pelakunya siapa, kemudian akar katanya apa, dan polanya apa. Itu harus kita ketahui. Kalau tahu 4 ini, insya Allah kita bisa menerjemahkan Quran. Kemudian kita cari cara mencari akar kata dalam kamus, baik kamus Mahmud Yunus ataupun kamus Munawir. Pelajaran sebenarnya bagaimana cara mencari dengan cepat satu kata dalam kedua kamus tersebut. Kita pakai kedua kamus ini. Kemudian ibu-ibu diberikan juga huruf bermana yang sudah ada di kamus, tinggal dihafal saja. Kemudian apa itu kata ganti, kata tujuh, dan kata pengganti diberikan juga. Kemudian kata kerja pasif. Kapan dia memukul, kapan dia dipukul, kapan dia membunuh, kapan dia dibunuh, kapan fa'ala, kapan fu'ila. Yang skala rumusnya kita berikan nanti. Kemudian ada kata kerja pelaku aktif. Kapan dia membaca, kapan dia sebagai pembaca, kapan dia sebagai menonton, dan kapan sebagai penonton. Ya, itu ada bedanya kalau pelaku aktif dan pasif. Kapan menyembah, kapan disembah. Apa bentuknya membaca, apa kaitannya dengan yang dibaca. Kemudian mencari 3 huruf akar kata. Nah, ini mencari 3 huruf akar kata ini yang paling penting nih Pak ya, karena ini merupakan apa nama kita ya, cara kita dalam memahami Al-Quran, cara mencari kata. Karena tiga akar kata ini merupakan satu kemudahan dalam Al-Quran. Saya lihat salah satu bukti nyata bahwa Al-Quran itu mudah adalah dengan 3 huruf akar kata. Jadi akar kata selalu 3 huruf. Daraba, katama, ja'ala, khalaqa, ra'aya, semua 3 huruf. Khatama, ja'ala, semua 3 huruf. Nah, kita cara mencari 3 huruf itu gimana caranya? Apa aja yang dibuang? Nah, nanti ada teorinya. Kemudian huruf sia, huruf semi irregular al-hasani. Nah, huruf sia ini biasanya karena lidah ya. Saya rasa setiap suku bangsa kena ada huruf sia. Setiap suku bahkan suku di Indonesia juga punya huruf sia. Contohnya seperti orang, misalnya ya, ada orang suku tertentu nggak bisa nyebut r. Jadi nyebut r itu r. Nah, ada sehingga dia kata-kata pagar menjadi pagar, ular menjadi ular, luar menjadi luar, karena menghindari huruf r. Ada juga satu kaum atau satu suku yang nggak bisa nyebut misalnya F, nah juga seperti itu. Itu namanya huruf semi irregular ya. Irregular ya, berubah ya. Orang bacanya F, kita bacanya malah lain. Nah, di dalam Quran juga ada seperti itu. Ya, jadi ada huruf semi irregular al-hasani. Juga ada kaidah-kaidahnya nanti. Jadi kemudian langkah berikutnya bunga rampai al-hasani. Ada beberapa langkah ini tidak tidak cocok dengan teori-teori yang lain. Ada sedikit pengecualian atau penyimpangan. Itu dianggap, saya kalau mengatakan ada tidak sama dengan regulernya, saya anggap itu perhatian khusus kita kepada ayat tersebut ya, bukan malah salah, tapi perhatian khusus kita pada ayat tersebut karena katanya sedikit agak menyimpang atau
berbeda dengan, bukan menyimpang, berbeda dengan gramatikal. Kemudian saya berikan tips latihan. Tips latihan itu ada 7. Pertama, tulis ayat yang akan diterjemahkan dalam Al-Quran, kemudian penggal-penggal ayat tersebut. Yang ketiga, kalau dia kata benda, katakan apa? Kalau dia kata tunjuk, kata penghubung, kata ganti dan huruf, hafal saja, karena dia cukup nggak berubah-ubah lagi, dia hafal saja. Kalau ketemu kata kerja, uraikan 4 poin tadi. Kata poin, bentuknya apa, pelakunya apa, akar katanya apa, dan polanya apa. Kalau ketemu kata benda, uraikan kata-kata. Kalau berawalanmu, uraikan pola. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahkan kata per kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Kemudian terakhir susunlah kata yang sudah diterjemahkan tadi ke dalam bahasa Indonesia, disusun dengan bahasa Indonesia yang baku, sehingga kita bisa memahami artinya. Misalnya, mereka diulang 2 kali, satu dibuang. Kemudian ada lagi susun yang terbalik secara gramatikal Indonesia, disusun secara sesuai dengan bahasa Indonesia. Karena kita belajar bahasa Al-Quran itu agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi hak kompetisi kita ini bagi bapak-bapak yang bapak bertanya, belajarnya gimana? Nah, saya kasih tahu bahwa belajarnya hubungin HP 0811 1876 951 Bang Beri, hubung juga 0812 1293 9358 itu hubungin Bang Eman 0812 1293 dan 9593 dan hubungin Pak Rizal 0882 9070 dan 2995 itu untuk menghubungnya. Kemudian cara belajarnya melalui via Zoom. Itu link yang akan diberikan kepada para peserta setiap saat peserta akan belajar. Nah, kemudian waktunya kita nyiapin 2 waktu pagi jam 8 sampai jam 10 pagi, kemudian malamnya jam 19.30 sampai jam 21.30 malam. Kemudian lama belajar kita 1 bulan penuh, 2 jam sehari selama 1 bulan penuh. Nah, tujuan akhir kita adalah bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu peserta kami bisa memahami Al-Quran dengan mudah. Jadi yang penting caranya kami waktu bisa difleksibelkan, tapi tujuan akhir adalah bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu dan peserta kami bisa memahami Quran dengan lancar. Lalu apa konsekuensi biaya? Enggak perlu biaya, semua gratis dan tidak ada biaya sama sekali. Kemudian kamus, siapkan kamus karangan Mahmud Yunus dan kamus Munawir. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tertarik belajar Quran, siapkan kamus Mahmud Yunus dan kamus Munawir. Demikian dari kami, lebih kurang mohon maaf. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan hubungi kami dan silakan hubungan Zoom TI ini. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Salam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.